Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang merupakan subbab dari sistem koordinat Kartesius. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat Kartesius, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu kedudukan garis pada bidang datar. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Misalkan nih, saya punya dua buah garis yaitu garis L dan garis M. Nah, jika kedua garis ini diperpanjang sampai dengan tak berhingga, maka kedua garis ini tidak akan mempunyai titik potong, ya, atau tidak akan pernah bertemu. Nah, demikian juga dengan kedua garis ini. Sehingga garis L ini sejajar dengan garis M. Berikutnya yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, garis yang berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis tersebut saling bertemu. Nah, untuk dua garis berpotongan itu seperti ini. Nah, di mana di sini terdapat garis P dan garis Q yang saling berpotongan karena garis ini mempunyai titik potong. Di mana titik potong dari kedua garis ini berada di sini. Sehingga garis P dan garis Q ini berpotongan. Berikutnya yang ketiga adalah garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan titik potongnya ini membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, untuk dua garis yang berpotongan itu seperti ini ya. Nah, di sini terdapat dua buah garis yaitu garis L dan garis M yang saling berpotongan, di mana titik potongnya itu berada di sini. Nah, pada titik potong ini, garis L dan garis M ini membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sehingga garis L ini tegak lurus dengan garis M. Berikutnya yang keempat adalah garis berimpit. Nah, garis berimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan yang lain, sehingga garis berimpit itu tidak terlihat dengan kasat mata. Nah, sebagai contoh di sini terdapat garis A, yaitu garisnya seperti ini. Nah, pada garis A ini ya terdapat garis B. Nah, di sini ya letak garis B, maka garis A dan garis B ini saling berimpit. Jadi seperti ini ya untuk dua garis yang saling berimpit. Berikutnya kita masuk ke materi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan koordinat Kartesius berikut ini. Nah, pada bidang koordinat ini ya terdapat garis L1, di mana garis L1 ini berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka bisa kita katakan bahwa L1 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya terdapat garis L2 di mana jarak garis L2 dengan sumbu Y ini berjarak 1 satuan dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka bisa kita katakan bahwa garis L2 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya juga terdapat garis L3 di mana jarak garis L3 dengan sumbu Y berjarak 2 satuan
dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka bisa kita katakan bahwa garis L3 ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang terakhir terdapat garis L4, di mana jarak garis L4 dengan sumbu Y ini berjarak 5 satuan dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka garis L2 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka ya, berdasarkan gambar yang terlihat di sini, dapat kita simpulkan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, berikutnya perhatikan kembali bidang koordinat ini. Nah, pada bidang koordinat ini terdapat garis M1, di mana garis M1 ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berada di atas sumbu X. Maka garis M1 ini sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya terdapat garis M2, di mana garis M2 ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berada di atas sumbu X. Sehingga garis M2 ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian terdapat garis M3, di mana garis M3 ini berjarak 2 satuan dari sumbu X dan garis M3 ini berada di bawah sumbu X. Maka garis M3 ini bisa kita katakan sejajar dengan sumbu X. Nah, berdasarkan gambar-gambar ini, maka bisa kita simpulkan bahwa garis M1, M2, dan M3 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, materi berikutnya yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan kembali gambar yang ini tadi, di mana garis-garis ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kalian perhatikan kedudukan garis-garis ini ya terhadap sumbu X. Nah, untuk L1 dan sumbu X, nah ini saling berpotongan, di mana titik potongnya itu berada di titik koordinat negatif 4,0. Nah, pada titik potong ini ya membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis L1 ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, selanjutnya untuk garis L2 dan sumbu X. Nah, ini juga saling berpotongan ya, di mana titik potongnya ini berada di titik koordinat negatif 1,0. Nah, pada titik potong ini juga membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis L2 ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, berikutnya untuk garis L3 dan sumbu X juga saling berpotongan, di mana titik potongnya itu berada di titik koordinat 2,0. Dan pada titik potong ini ya, garis L3 dan sumbu X ini membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis L3 juga tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang terakhir yaitu garis L4 dan sumbu X ini juga saling berpotongan, di mana titik potongnya itu berada di koordinat 5,0. Dan pada titik potong ini, garis L4 dan sumbu X ini membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis L4 tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya perhatikan kembali gambar ini, di mana pada gambar sebelumnya kita dapatkan bahwa garis M1, M2, dan M3 ini ya sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kita perhatikan kedudukan garis-garis ini terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk garis M1 dan sumbu Y ini.
Nah, di sini terlihat ya bahwa garis M1 itu berpotongan dengan sumbu Y, di mana titik potongnya ini berada di titik koordinat 0,4. Nah, selanjutnya perpotongan antara garis M1 dan sumbu Y ini membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Maka garis M1 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Berikutnya untuk garis M2 dan sumbu Y. Nah, di sini terlihat bahwa garis M2 berpotongan dengan sumbu Y, di mana titik potongnya itu berada di titik koordinat 0,2. Nah, selanjutnya perpotongan garis M2 dan sumbu Y membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis M2 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu garis M3 dan sumbu Y juga saling berpotongan, di mana titik potongnya itu berada di titik koordinat 0,-2. Nah, selanjutnya perpotongan antara garis M3 dan sumbu Y ini membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis M3 tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Nah, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah garis yaitu garis K seperti ini. Nah, perhatikan kedudukan garis K ini terhadap sumbu X. Nah, di sini terlihat ya bahwa garis K itu berpotongan dengan sumbu X, di mana titik potong garis K dan sumbu X berada pada koordinat 4,0. Nah, selanjutnya perhatikan kembali kedudukan garis K terhadap sumbu Y. Di sini terlihat bahwa garis K juga berpotongan dengan sumbu Y, di mana titik potong garis K dengan sumbu Y berada pada koordinat 0,4. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa garis K ini berpotongan dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, kemudian berada di sebelah kanan, dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk menggambarkan garis L, maka pertama-tama kita buat terlebih dahulu bidang koordinat kartesius seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat garis L yang berjarak 5 satuan ke kanan dari sumbu Y ini. Maka posisi garis L itu berada di sini, di mana garis L ini harus sejajar dengan sumbu Y. Maka didapat garis L yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi gambar garis L pada koordinatnya adalah seperti ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y dan berada di bawah sumbu X, kemudian berjarak 4 satuan dari sumbu X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena kita diminta menggambar garis M, maka kita harus terlebih dahulu membuat koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat garis M yang berada di bawah sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, di mana garis ini sejajar dengan sumbu X. Maka posisi garis M itu berada di sini. Sehingga garis M ini tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, gambar garis M pada bidang koordinatnya adalah seperti ini. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Gambarlah garis A yang melalui titik B dengan koordinat 4,5 dan titik C dengan koordinat 4,-5. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, seperti biasa, kita buat terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis A, di mana garis A ini melalui titik B dan titik C. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu posisi titik B dan titik C pada bidang koordinat kartesius ini. Nah, untuk titik B dengan koordinat 4,5, maka posisi titik B itu berada di sini. Dan untuk titik C dengan koordinat 4,-5, maka posisi titik C itu berada di sini. Nah, selanjutnya kita buat garis A yang melalui titik B dan titik C. Seperti ini ya. Nah, dari sini terlihat bahwa garis A ini memotong sumbu X di titik 4,0 dan titik A ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kemudian garis A ini sejajar dengan sumbu Y karena jarak titik B terhadap sumbu Y itu berjarak 4 satuan dan jarak titik C terhadap sumbu Y juga berjarak 4 satuan. Maka garis A ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kedudukan garis A terhadap sumbu X adalah garis A tegak lurus terhadap sumbu X, dan kedudukan garis A terhadap sumbu Y adalah garis A sejajar dengan sumbu Y. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai materi kita kali ini, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.